Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurhayati dari kelas Manajemen 20C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sesi 9 tentang menghitung rumus dan kegunaan beta saham. Di dalam dunia pasar modal, beta digunakan untuk mengevaluasi sebuah saham. Keberadaannya mempunyai fungsi cukup penting, yaitu untuk mengukur seperti apakah kesuksesan dari sebuah perusahaan. Fungsi ini dipakai dalam beberapa rumus, salah satunya yaitu CAPM. Beta saham merupakan tolak ukur volatilitas dari sebuah saham kepada volatilitas semua pasar. Nilai beta digunakan sebagai indikator risiko di dalam bursa saham, sebab semakin besar nilai naik turun sebuah aset, maka semakin besar resikonya juga. Beta saham ini memperlihatkan ukuran pergantian return saham apabila disandingkan dengan IHSG. Sebagai contohnya, melakukan perbandingan imbal hasil dari saham UNTR disandingkan IHSG. Kegunaannya sendiri dapat dinilai dari besarnya level sensitivitas pada risiko pasar. Jenis saham berdasarkan betanya. Pertama, terdapat saham perusahaan dengan beta kurang dari 1, di mana dapat diartikan sensitivitas harga saham lebih kecil dibandingkan dengan indeks harga saham gabungan. Sebagai contohnya, beta saham dari sebuah perusahaan sebesar 0,5, maka terdapat tingkat fluktuasi harga saham sebesar 50% terhadap IHSG. Kemudian kedua, saham dengan beta di atas 1 ini mempunyai tingkat perubahan atau volatilitas harga di atas pasar. Untuk mengetahuinya lebih jelas, kita bisa melihat contohnya apabila sebuah saham mempunyai nilai beta 1,5, maka IHSG naik 4%. Harga emiten akan meningkat sebesar 6%. Dan yang ketiganya yaitu beta saham negatif atau mempunyai nilai di bawah 0. Itu akan menggambarkan bahwa pergeseran naik ataupun turun harga saham emiten ternyata berbanding terbalik dengan pergerakan IHSG. Sebagai contohnya, jika IHSG melandai, maka saham akan mengalami peningkatan. Beta saham adalah rumusnya covarium yang dalamnya yaitu return aset dan return market dibagi varian di dalamnya yaitu return market. Menghitung dengan beberapa persamaan. Yang pertama, menemukan tingkat risk-free rate, di mana alias tingkat suku bunga bebas risiko merupakan tingkat presentasi pengembalian investor, di mana berharap pada investasi dengan risiko bebas. Risiko bebas inilah dapat diambil pada contoh investasi di mana dijamin pemerintah menggunakan undang-undang. Adapun undang-undang ini seperti jenis obligasi yang sudah diterbitkan oleh pemerintah, sebagai contohnya diambil 6%. Yang kedua, hasil timbal saham. Maksudnya imbal saham ini merupakan tingkat presentasi keuntungan di mana terdapat pada saham di dalam periode tertentu. Rumusnya yaitu harga saham periode X ditambah 1 negatif harga saham periode X dibagi harga saham periode X. Kemudian hasil imbal pasar, yaitu menggunakan imbal hasil pasar di mana merupakan tingkat presentasi keuntungan seluruh saham dalam periode waktu tertentu, bisa dihitung tahunan dirata-ratakan. Dengan menggunakan rumus harga IHSG periode X plus 1 kurangi harga IHSG periode N dibagi dengan harga IHSG periode X. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.